Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kami, yaitu pemakaian tanda baca mulai dari titik koma hingga apostrof. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, Suciasana Berta, kemudian ada teman-teman saya, Hana Afriliza, Windy Destiariani, dan Jonathan Michael. Langsung saja kita ke presentasinya. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Jonathan Michael. Kepada Jonathan, saya persilahkan. Ya, nama saya Jonathan Michael dengan NPM 064. Di sini saya akan menjelaskan tentang titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku, titik. Ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah: satu, berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, 2, berijazah sarjana S1, titik koma, 3, berbadan sehat, titik koma, dan 4, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, lalu titik koma, baju, koma, celana, koma, dan kaus, titik koma, pisang, koma, apel, pisang, dan jeruk, titik. Lalu agenda rapat ini meliputi: A. Pemilihan ketua, koma, sekretaris, koma, dan bendahara, titik koma. B. Penyusunan anggaran dasar, koma, anggaran rumah tangga, koma, dan program kerja, titik koma. Dan C. Pendataan anggota, koma, dokumentasi, koma, dan aset organisasi. Lalu tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik koma, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Lalu, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik koma, hidup atau mati. Lalu tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Lalu tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi: A. Persiapan, koma, B. Pengumpulan data, koma, C. Pengolahan data, koma, dan pelaporan. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua titik 2 Ahmad Wijaya, sekretaris titik 2 Siti Aryani, bendahara titik 2 Aulia Arimbi, narasumber titik 2 Profesor Dr. Ahmad Effendi, pemandu titik 2 Abdul Ghani M. Hum, lalu pencatat titik 2 Sri Astuti Amelia SPD. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu titik 2 bawa koper ini nak. Amir titik 2 baik bu. Ibu titik 2 jangan lupakan letakkan baik-baik. Lalu 5, tanda titik 2 dipakai di antara: A. Jilid atau nomor halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya, Horizon, XL, III, nomor 8, garis miring 2008, titik 28. Lalu, surah Al-Baqarah, titik 2, 2 sampai dengan 5. Lalu, dari pemburu ke terapeutik, titik 2, antologi cerpen Nusantara. Dan terakhir, pedoman umum pembentukan istilah, titik Jakarta, titik 2, pusat bahasa. Lalu ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Misalnya, di samping cara lama, diterapkan juga tanda hubung ra baru. Biasanya ini kalau misalnya kita menulis di aplikasi penulisan seperti Word atau kita tulis di buku, kalau misalnya sudah tidak cukup sampai ujung, tanda hubung digunakan untuk menyambung kata yang terpotong karena kurangnya space yang ada. Dan juga ada nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rum, tanda hubung put laut. Lalu ada kini ada cara baru untuk tanda hubung ukur panas. Lalu tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak berulang-ulang
kemerah-merahan. Lalu, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, 11-11-2013. Nah, ini menyatakan tanggal, tahun, dan bulan dihubungkan oleh tanda hubung. Lalu ada kata yang dieja satu-satu, seperti P, tanda hubung A, tanda hubung N, tanda hubung I, tanda hubung T, tanda hubung I, tanda hubung A. Kalau dibaca langsung PANITIA, panitia. Lalu tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, ber, tanda hubung evolusi, yaitu berevolusi. Lalu ada meng, tanda hubung ukur, yaitu mengukur. Lalu ada dua, tanda hubung puluh, tanda hubung 5, ribuan, artinya 25 ribuan. Bandingkan dengan berevolusi, lalu ada mengukur, lalu ada dua, tanda hubung puluh, 5, tanda hubung ribuan, yang artinya sudah berbeda. Selanjutnya, ada tanda hubung dipakai untuk merangkai, seperti setanda hubung, dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Misalnya setanda hubung Indonesia atau se-Indonesia, lalu ada setanda hubung Jawa Barat, yaitu se-Jawa Barat. Lalu ada ke tanda hubung dengan angka, misalnya peringkat ke tanda hubung 2, yaitu peringkat kedua. Lalu ada angka dengan tanda hubung an, misalnya tahun 1950-an. Lalu ada kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Misalnya, hari tanda hubung H, yaitu hari H. Lalu ada sinar X, sinar tanda hubung X. Lalu ada bertanda hubung KTP, yaitu berKTP. Lalu ada di tanda hubung SK, tanda hubung kan, di SK kan. Lalu ada kata ganti kata dengan kata ganti Tuhan, misalnya ciptaan, tanda hubung nya. Lalu atas rahmat, tanda hubung mu. Lalu huruf dan angka, misalnya D tanda hubung 3 yaitu D3, S tanda hubung 1 S1, dan S tanda hubung 2 yaitu S2. Dan terakhir ada kata ganti tanda hubung ku, tanda hubung mu, dan tanda hubungnya dengan singkatan yang berupa huruf kapital, misalnya KTP tanda hubung mu, SIM tanda hubungnya, STNK tanda hubungku. Catatan, tanda hubung tidak dipakai untuk huruf atau angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya, BNP 2 TKI. Itu singkatan dari singkatan untuk P-nya itu sebenarnya ada dua kali, yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Nah, kalau seperti itu tidak perlu menggunakan tanda hubung. Terus ada LP3I, yaitu Lembaga Pendidikan dan Teknologi Profesi Indonesia. Lalu ada P3K, Pertolongan Pertama pada Kecelakaan. Lalu, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, di tanda hubung sowan, tanda hubung i, disowani atau didatangi. Terus ada tanda hubung pariban, berpariban. Itu dari bahasa Batak, yaitu bersaudara sepupu. Lalu ada di tanda hubung backup, yaitu di backup. Tanda hubung recall, merecall. Pen, tanda hubung tackle, tanda hubung an, pentekelan. Lalu, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, kata pasca berasal dari Sanskerta, lalu kata akhiran isasi pada kata berintonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Baik, terima kasih kepada Saudara Jonathan yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Di sini nama saya Suciasana Berta, NPM 003. Materi selanjutnya itu ada tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, yang pertama, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai, tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Kemudian contoh kedua, keberhasilan itu, kemudian diberi tanda pisah, kita sependapat, tanda pisah dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Kemudian, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, yang pertama, Soekarno-Hatta, kemudian diberi tanda pisah, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, tanda pisah, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Kemudian, contoh selanjutnya, rangkaian temuan ini, tanda pisah evolusi, teori kenisbian, dan pembelahan atom, tanda pisah, telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Contoh terakhir, gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, tanda pisah, amanat Sumpah Pemuda, tanda pisah harus digelorakan.
Kemudian yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010, tanda pisah 2013, atau kita bisa membacanya tahun 2010 sampai dengan 2013. Kemudian contoh selanjutnya ada tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 April 2013, dan ada juga contohnya Jakarta sampai ke Bandung. Kemudian ada tanda tanya. Tanda tanya ini sudah sangat lumrah sekali. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Dan siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Itu berarti kita sedang bertanya. Kemudian, tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, jika terdapat suatu kata yang kita belum tahu pasti kebenarannya, itu bisa diberi tanda tanya di dalam kurung. Contohnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 dalam kurung tanda tanya. Ini diberi tanda kurung karena belum ada bukti yang menunjukkan bahwa Monumen Nasional ini mulai dibangun itu pada tahun 1961. Kemudian, di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Nah, di 740 ini diberi lagi tanda tanya karena masih dipertanyakan kebenaran dari bahasa daerahnya ada berapa. Kemudian ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya Taman Laut di Bunaken. Ini merupakan contoh untuk seruan. Kemudian, mari kita dukung gerakan cinta bangsa Indonesia. Ini juga merupakan seruan. Kemudian contoh selanjutnya, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Ini merupakan contoh untuk perintah. Kemudian, masa dia bersikap seperti itu? Itu contoh untuk sesuatu yang menggambarkan ketidakpercayaan. Dan contoh terakhir adalah merdeka. Itu contoh yang menggambarkan emosi kita yang kuat. Mungkin cukup dari saya. Presentasinya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hana. Kepada Hana, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hana Afiliza, NPM 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda epilepsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan, spasi, tanda elipsis, spasi akan diteliti lebih lanjut. Contoh yang kedua yaitu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah spasi, tanda elipsis, spasi. Nah, untuk catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Jumlah titik 4 buah karena untuk tanda elipsis itu sendiri ada 3 dan tanda untuk akhir dari kalimat itu 1. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, spasi, tanda elipsis, spasi, seperti, spasi, tanda elipsis, spasi, bagaimana Bu? Untuk tanda elipsis ini, contoh lainnya dapat digunakan pada soal pilihan ganda. Berikutnya, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, tanda petik, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Yang kedua, tanda petik, kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya. Besok akan dibahas dalam rapat. Untuk aturan kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak tanda petik pahlawanku, terdapat pada halaman 125 buku itu. Contoh yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu tanda petik Maju Tak Gentar. Lalu contoh yang ketiga yaitu film tanda petik Ainun dan Habibi merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Yang ketiga,
Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tanda petik ketikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Yang kedua, dilarang memberikan tanda petik amplop kepada petugas. Selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, tanda petik ku dengar bunyi, tanda petik tunggal kering-kering tadi. Tanda petik dua, ku dengar teriak anakku. Tanda petik ibu, bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika. Ujar Pak Hamdan. Aturan yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat, tanda petik tunggal yang digugat. Retina, tanda petik tunggal, dinding mata sebelah dalam. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Windy. Kepada Windy, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Desti Aryani dengan NPM 039. Selanjutnya itu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi, dalam kurung SIM. Lalu ada warga baru itu belum memiliki KTP, dalam kurung kartu tanda penduduk. Yang ketiga ada lokakarya atau dalam kurung workshop, itu diadakan di Manado. Untuk yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud, dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Keterangan itu dalam kurung lihat tabel 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Yang ketiga ada tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki dalam kurung bus Transjakarta. Lalu ada pesepak bola, kenamaan itu berasal dari dalam kurung kota Padang. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut dalam kurung A, bahan baku, dalam kurung B, biaya produksi, dan dalam kurung C, tenaga kerja. Dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan dalam kurung 1, akta kelahiran, dalam kurung 2, ijazah terakhir, dan dalam kurung 3, surat keterangan kesehatan. Lalu selanjutnya ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Huruf D diapit oleh tanda kurung siku. Lalu penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata dengan diapit dengan tanda kurung siku. Lalu ada ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Proklamasi kemerdekaan diapit oleh tanda kurung siku. Lalu yang kedua ada tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35 sampai 38 perlu dibentangkan di sini. Itu lihat halaman 35 sampai 38 diapit oleh tanda kurung siku yang berada di dalam tanda kurung. Terus selanjutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garis miring PK, garis miring 2, garis miring 2013. Lalu ada jalan keramat, 3, garis miring 10. Lalu ada tahun ajaran 2012, garis miring 2013. Yang kedua ada tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. Misalnya, mahasiswa atau mahasiswi menjadi mahasiswa dan mahasiswi, lalu ada dikirimkan lewat darat atau garis miring laut,
menjadi dikirimkan lewat darat atau lewat laut. Lalu ada buku dan garis miring atau majalah menjadi buku dan majalah atau buku atau majalah. Lalu ada harganya Rp1.500 garis miring lembar menjadi harganya Rp1.500 setiap lembar. Yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, buku pengantar linguistik karya Verhaar dicetak beberapa kali. Itu huruf G diapit oleh garis miring. Lalu, Asmarandana merupakan salah satu tambang Macapat budaya Jawa. Huruf N itu diapit garis miring, lalu dia sedang menyelesaikan utangnya di bank. Huruf H itu diapit oleh garis miring. Dan selanjutnya ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati, kan berarti akan. Lalu mereka sudah datang kan berarti bukan. Selanjutnya ada malam lah tiba. Lah berarti telah. Lalu ada 5, 2, 13. 13 berarti 2013. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami lakukan. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.